perkenalkan, saya si Dahlia, NIM C10222072, kelas 2B, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Saya dari kelompok 4 yang mendapatkan kasus 6. Isi dari kasus 6 adalah Nyonya Z dengan kehamilan pertamanya telah melahirkan seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki di RSUP Bahmada Selawi dengan partus spontan dan normal. Keadaan umum ibu baik, tetapi setelah 3 hari postpartum, ibu mengatakan kurang tidur karena bayinya sering menangis. Ibu juga mengatakan bahwa ia kurang percaya diri dan khawatir tidak bisa menjadi ibu yang baik dan merawat bayinya. Pada saat pengkajian, suami ibu N juga mengatakan ibu sensitif dan mudah tersinggung dan juga kurang menyayangi bayinya. Apa yang harus dilakukan perawat untuk menghadapi pasien tersebut? Yaitu mencuci tangan. Yang pertama, menyalakan keran, lalu memakai sabun. Gosok telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, lalu buku-buku jari saling mengaitkan, saling bergantian juga. Lalu ibu jari kanan dan kiri, selanjutnya kuku jari kanan dan kiri, lalu punggung kanan dan kiri. Yang terakhir yaitu mematikan keran. Pagi Ibu. Selamat pagi Sus. Perkenalkan, nama saya si Dahlia. Saya perawat dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Apa benar ini dengan Ibu Nurul? Iya benar Sus. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Setelah postpartum kita baru berjumpa lagi ya Bu? Iya Bu. Tujuan saya ke sini untuk konseling atau mengecek keadaan Ibu setelah postpartum kemarin. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bagaimana keadaan Ibu atau perasaan Ibu sekarang setelah melahirkan dan sudah 3 hari mengalami partus spontan di RSUP Bahmada Selawi? Keadaan saya alhamdulillah sudah lebih baik, tetapi saya merasa khawatir karena bayi saya sering menangis setiap hari dan saya merasa kurang tidur. Saya khawatir tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anak saya Sus. Jadi begini Ibu, saya mengerti perasaan Ibu ini cukup sangat menantang, terutama ketika Ibu coba menjadi peran baru sebagai ibu. Banyak ibu yang mengalami perasaan seperti Ibu. Itu bagaimana perasaan Ibu ketika bayi Ibu sering menangis? Saya merasa sangat stres sekali dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Jadi begini Ibu, saya mengerti perasaan Ibu ini cukup sangat menantang, terutama ketika Ibu coba untuk beradaptasi peran baru sebagai seorang ibu. Banyak ibu yang mengalami perasaan seperti Ibu. Bagaimana perasaan Ibu ketika bayi Ibu sering menangis? Saya merasa sangat stres sekali dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang Sus. Begini Ibu, untuk kondisi kurang tidur itu bisa membuat Ibu kesulitan untuk beraktivitas. Apakah Ibu memiliki bantuan dari anggota keluarga atau suami Ibu atau saudara Ibu pun? Ibu bisa juga akan Ibu untuk mengelola waktu istirahat Ibu. Keluarga saya dan suami saya membantu, tetapi masih merasa kurang percaya diri dan masih merasa stres Bu. Ibu, saya akan memberitahu apa saja strategi yang mungkin bisa membantu Ibu dalam merawat bayi atau anak Ibu. Ya, saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan Sus. Yang pertama, cobalah Ibu untuk tidur dan beristirahat sebanyak mungkin ketika bayi atau anak Ibu tertidur. Berbicara dengan anggota keluarga Ibu atau suami Ibu tentang perasaan atau agar pihak keluarga Ibu bisa membantu atau memahami apa yang sedang Ibu alami. Saya juga menyarankan Ibu untuk berkonsultasi dengan dokter, juga untuk mengevaluasi dengan dokter untuk opsi jika perasaan Ibu ini terus berlanjut. Bagaimana menurut Ibu? Saya akan mencoba hal-hal baru itu, tetapi saya merasa berkomunikasi dengan suami saya itu sulit. Saya bisa membantu Ibu untuk berkomunikasi dengan suami Ibu. Apa hal yang membuat Ibu khawatir atau mengganggu pikiran Ibu? Saya juga merasa kurang dekat dengan bayi saya Sus. Saya akan mencoba beberapa teknik bonding dengan bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia dan mau mencoba? Ya, saya ingin mencoba Sus. Saya akan mengajarkan Ibu beberapa teknik bonding yang bisa Ibu coba, seperti menyanyikan lagu atau memijat lembut bayi Ibu.
agar ibu dapat membantu memperkuat ikatan antara ibu dan anak ibu ya Bu. Bagaimana menurut ibu? Saya akan mencoba. Terima kasih atas bantuan dan sarannya ya, Sus. Saya senang bisa membantu ibu. Jika ibu membutuhkan lebih banyak informasi atau bantuan, saya bisa membantu dengan senang hati. Bisa melakukan yang terbaik untuk bayi dan anak ibu tersebut. Ibu tidak sendirian dalam hal atau perasaan ini. Jika ibu merasa butuh orang untuk mendengarkan keluh kesah ibu, jangan ragu untuk datang ke saya ya Bu. Ini saya akan memberikan brosur kepada ibu. Apa sih langkah-langkah atau gejala pada baby blues? Apakah ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia sekali agar saya tidak khawatir lagi. Jadi ini Bu ada beberapa brosur. Yang pertama ada 7 gejala baby blues. Yang pertama ada kesulitan untuk membantu keputusan atau berpikir jernih Ibu. Ini Ibu bisa baca sendiri. Ada beberapa ya Ibu. Dan ini ada 5 hal untuk mengatasi baby blues Ibu. Ibu bisa baca sendiri brosur ini. Dan ini ada lindungi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir ibu. Ibu bisa baca-baca sendiri ya ibu. Bagaimana sekarang? Apakah ibu sudah lebih tenang dan sudah berkurang khawatirnya ibu? Alhamdulillah, saya sekarang sudah lebih tenang, Sus. Baik ibu, saya permisi dahulu karena ibu butuh apa-apa tinggal memanggil saya ke ruangan saja ya Bu. Baik, Sus. Dan saya akan mempraktekkan apa saja sih teknik untuk menyusui. Anak kan ibu baru pertama kali nih punya anak. Saya akan membantu langkah-langkah teknik menyusui yang benar ya Ibu. Ya, seperti apa, Sus? Yang pertama, tempelkan perut bayi ke perut ibu-ibu. Lalu dekatkan puting ibu ke mulut bayi tersebut ibu. Lalu yang ketiga, tempelkan puting ibu ke mulut bayi ya ibu. Kayak gini caranya ibu. Ya, Sus. Saat bayi sudah membuka mulutnya dengan lebar-lebar, masukkan seluruh puting ke area mulut ibu. Begini ya Bu. Ya. Terus yang terakhir, bila akan menghentikan isapan, gunakan jari tumpul ke mulut anak bayi tersebut ya Ibu. Ya, Sus. Gimana, apakah Ibu sudah paham dengan teknik-teknik menyusui? Ya, Sus, sudah sangat paham. Apakah Ibu bisa mencobanya? Boleh, Sus. Seperti ini ya, Sus. Ya. Terima kasih baik, ya, Ibu. Sus. Dan sudah selesai ya Ibu. Selanjutnya yaitu mencuci tangan. Yang pertama membuka keran, lalu memakai sabun. Setelah itu gosokkan punggung tangan hingga sela-sela jari, lalu buku-buku jari kanan dan kiri. Saling mengaitkan, saling bergantian juga, lalu ibu jari kanan dan kiri, lalu kuku-kuku jari kanan dan kiri. Yang terakhir yaitu pergelangan tangan kanan dan kiri, lalu mematikan keran kembali. Analisis kasus 6. Yang pertama, health status. Status kesehatan seseorang mempengaruhi komunikasi. Sebagai contoh, klien yang menggigau, bingung, atau kehilangan arah. Komunikasi dipengaruhi oleh perubahan persepsi inderawi, seperti kehilangan penglihatan atau pendengaran. Dalam kasus 6, setelah 3 hari partus spontan, Nyonya Z mengatakan kurang tidur karena bayinya yang selalu menangis. Sehingga penting bagi perawat untuk merawat ibu ini dalam ruangan yang terpisah atau ruangan khusus dan memberikan pelayanan kesehatan yang baik agar status kesehatan ibu tetap terjaga dan waktu tidur ibu tercukupi. Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas kesehatan bagi ibu. Yang kedua ada Knowledge differences. Semua orang perlu dipahami. Perawat secara konsisten menilai tingkat pengetahuan klien untuk menentukan cara terbaik untuk memperbaiki defisit pengetahuan. Pada kasus 6, perawat mempunyai posisi utama untuk mengidentifikasi wanita beresiko tinggi mengalami baby blues pasca melahirkan, sehingga perawat dapat memberikan saran kepada ibu yang terkena baby blues, contohnya seperti istirahat yang cukup,
bercerita dengan orang terdekat, rutin berolahraga, atau jika sudah terlalu parah bisa konsultasi dengan dokter. Yang ketiga ada emotion. Ketika perawat atau klien cemas, komunikasi dapat berubah, berhenti, atau mengambil khusus yang tidak produktif. Perawat juga harus menyadari perasaan mereka sendiri dan contoh mengendalikan untuk memastikan kemajuan dalam wawancara. Penting bahwa perawat menyajikan cara yang tenang untuk merendahkan kekuatan klien dan demikian meningkatkan kualitas komunikasi. Dalam kasus 6, Nyonya sensitif dan mudah tersinggung dan juga kurang menyayangi bayinya. Ibu juga mengatakan kurang percaya diri serta khawatir tidak bisa menjadi ibu yang baik dalam merawatnya. Sehingga penting bagi perawat untuk memberitahu bagaimana cara merawat bayi yang benar dan mengedukasi pasien dengan cara yang tenang untuk meredakan emosi pada pasien. Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas komunikasi. Sekian video dari saya. You don't even know my